Nama saya Dr. Istiawan Tehuteru. Saya adalah dokter spesialis anak konsultan hematologi onkologi anak. Oke, ya jadi sebentar kita akan berangkat ke Anyo ya. Dan sahabat TAI sekalian, kalau kalian lihat ini semua adalah kado-kado yang akan kita berikan buat anak-anak khususnya anak-anak yang terkena kanker ya. Dan kita sudah berikan hari ini ke satu pasien di Seci, dan hari ini kita akan ke rumah Anyo untuk membawa kado-kado ini untuk diberikan kepada anak-anak di sana. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita berangkat. Kali ini, Edi bersama dengan para perawat Seci Hospital berkunjung ke rumah Anyo, sebuah yayasan yang memberikan dukungan serta perawatan bagi anak-anak penderita kanker di Indonesia. Disinilah mereka berbagi kebahagiaan dengan anak dan orang tua dari para pejuang kanker. Coba ada tulisannya apa sih nih? Kamu bisa baca nggak? Ini aku bacain ya. All you need is love. Dari siapa? Ya cinta dari semua orang yang ada di sekitar Anggi. Cinta mama, cinta dokter, cinta perawat, cinta tante-tante yang ada di sini. Oke? Ya, jadi kita semua, marilah kita memberikan cinta itu kepada anak-anak yang terkena kanker dengan harapan, ya mereka tetap semangat menjalani apa yang mereka harus jalani dalam pengobatan ini. Sekolah online bagian dari apa ya, untuk berempati kepada masyarakat ya. Kayak kemarin kita ke rumah Anyo ya, itu kan supaya mereka bisa melihat sisi lain daripada ternyata ada sisi lain daripada seorang anak yang terkena kanker apa segala. Ya disitulah jadi mereka mungkin bisa meningkatkan apa istilahnya rasa empati mereka dalam mereka menangani anak-anak ini ya. Yang paling suka yang pernah Lovan dapat apa? Segede apa? Segini? Atau segini? Memang kanker anak harus kita akui itu cuma 1 sampai sekitar 3% dari kanker secara keseluruhan ya. Tapi di Indonesia 1-3%-nya itu jumlahnya ribuan. Tentunya itu bukan suatu angka yang kecil, dan itu guru saya juga selalu sampaikan, jangan lihat persennya, lihat angka realnya berapa. Itu saya ingat sekali beliau katakan seperti itu. Dan ya karena banyak, dan waktu pertama kali saya tercebur di bidang ini, itu kebanyakan hampir bisa dibilang lebih dari 50% datang masih stadium 4. Dan kita tahu stadium 4 kemungkinan sembuhnya tentu lebih kecil ya. Jadi artinya kita harus lakukan sesuatu karena kita tahu benar bahwa kanker pada anak dapat disembuhkan kok. Dan terbukti banyak sekali anak-anak yang memang sembuh dengan pengobatan yang kita lakukan seperti itu. Tadi cita-cita mereka mau jadi apa nih, Dok? Anggi, sebutkan. Mau jadi apa kamu? Tentara darat, laut, udara? Darat. Oke. Semua didengar ya sama Kasat ya. Lovan? Polisi darat, laut, udara? Polisi darat ya. Dan semoga apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai, dan tidak ada yang mustahil kalau kita berserah kepada Tuhan. Makanya kita harus berdoa. Mari kita tos. Duh, salah. Duh. Oke. Ya. Oke. Hai, sahabat TAI sekalian. Kita lagi podcast di rumah Anyo, oke? Dan hari ini ada bintangnya adalah Mama Anggi dan Anggi. Dan kemudian ada Lovan, ya. Dan hari ini kita didampingi oleh Nurse Ready and Aam. Dan ada juga psikolog kita Kalisa, anak-anak menyebutnya Kalisa, dan tentunya saya sendiri sebagai host pada podcast ini. 3, 2, 1.
Ya, selamat pagi, siang, sore, malam, saudara sekalian, sahabat Anyo. Saya kembali Dr. Edi Setiawan Tehuteru pada kesempatan ini kembali di podcast Anyo, dan hari ini kita agak istimewa. Kenapa? Karena bulan September adalah bulan yang istimewa khususnya buat anak-anak yang terkena kanker. Ya, kenapa? Karena bulan September dinyatakan dunia sebagai bulan kesadaran kanker anak. Ya, karena kita tahu bahwa kanker anak itu suatu penyakit yang tidak sederhana. Ya, banyak edukasi yang harus kita lakukan. Jadi sebagai seorang dokter di bidang kanker anak, kita memang tidak hanya mengobati, tapi kita juga harus memikirkan hal-hal edukasi itu buat awam, buat tenaga-tenaga kesehatan di garis terdepan, seperti itu. Ya, Edi Setiawan Tehuteru atau yang dikenal hangat dengan sebutan Dr. Edi menjadikan profesinya ini sebagai ladang berkah untuk menolong sesama, khususnya bagi anak-anak penderita kanker. Ia juga mendedikasikan ilmu serta pengalamannya dengan menulis berbagai buku sebagai upaya memberikan edukasi seputar kanker kepada masyarakat. Ini salah satu buku yang saya tulis, ya, judulnya Harapanmu Harapanku. Ini saya tulis sekitar tahun 2022 ya. Ini menceritakan harapanmu tentunya adalah harapan pasien dan keluarganya ya. Dan ternyata harapan keluarga dan pasien itu sama seperti harapan kita tenaga kesehatan gitu. Ya, kita pingin, kalau keluarga tentunya pingin anaknya sembuh. Dan kita dokter juga pingin pasien anak yang kita tangani juga sembuh ya. Waktu kecil sering baca ya. Dulu buku cerita saya banyak banget. Satu lemari waktu itu. Dan sekarang jadi senang menulis karena saya merasa bahwa ya masyarakat Indonesia khususnya masih butuh informasi berkaitan dengan penyakit kanker ya. Makanya sekarang buku-buku yang saya keluarkan berkaitan dengan profesi yang saya jalani. Jadi ya itulah yang saya lihat bahwa banyak hal yang mesti dikerjakan. Sebenarnya masih banyak hal yang harus dikerjakan ya. Dan saya melakukan apa yang bisa saya lakukan sesuai dengan bidang saya, dengan kemampuan saya, dengan keterampilan saya, seperti itu. Tanggal berapa? Saya emang ada 300. Jadi sejarahnya sebetulnya waktu saya masih di Kanker Darmais itu sebetulnya saya sudah mengenal tentang Yayasan Buddha Seci ya. Pada saat itu orang Buddha Seci yang pertama saya kenal ada Bu Lulu, itu nggak pernah saya lupakan. Dan beliau yang sering ngirim pasien-pasien yang ditangani oleh Yayasan Buddha Seci itu yang kanker anak, biasanya mereka kirim ke Darmais dan kita tangani mereka dengan baik. Yes. Enggak lah, dia thalassemia kan? Iya. Suatu hari saya dengar dari beliau bahwa Yayasan Buddha Seci berniat untuk membangun sebuah rumah sakit seperti itu. Dan entah gimana kemudian Bu Lulu lah yang merekomendasikan kepada petinggi-petinggi Yayasan Buddha Seci pada saat itu. Saya bilang bahwa kalau mau bangun ya kita bangun sesuatu yang belum ada, Pak. Saya bilang gitu. Apa tuh? Unit transplantasi. Di Indonesia belum ada yang proper waktu itu. Karena saya beberkan data-data pada saat itu thalassemia kita banyak, leukemia kita kalau relapse sampai 2 kali itu nggak ada, itu ya akhirnya anak-anak ini harus berakhir dengan kematian ya, seperti itu. Jadi tentunya kalau kita bangun ini akan amat sangat membantu anak-anak di Indonesia pada saat itu ya. Jadi ya itulah asal muasalnya akhirnya apa yang kami impikan bisa tercapai. Harus kita akui waktu kita duduk di bangku kuliah di Fakultas Kedokteran ya kita semua diajar memang bagaimana menyembuhkan. Artinya mungkin lebih banyak ke arah fisiknya. Tapi setelah saya terjun di bidang ini, saya melihat bahwa kesembuhan anak-anak ini tidak 100% berasal dari masalah medis saja, fisik saja ya. Tapi juga psikologis, sosial, spiritual bahkan. Kita harus menangani anak ini dengan baik. Makanya saya menciptakan satu konsep untuk suatu bangsal itu saya sebut itu dengan bangsal yang bersahabat, the friendly world. Bangsal yang bersahabat ini punya dua moto, itu no pain, no scare. Jadi anak-anak di sini tuh nggak boleh merasa takut dan tidak boleh
merasa tersakiti dengan segala prosedur yang ada seperti itu. Jadi kita upayakan anak-anak di sini kalau memang harus diambil darahnya hampir setiap minggu, bahkan hampir setiap hari, mereka sekalipun diambil ya mereka tidak merasakan nyeri itu, dan mereka tidak takut kepada dokter, tidak takut kepada perawat. Itu makanya mereka kadang-kadang ketemu mereka main peluk aja seperti itu ya, karena mereka merasa bahwa ya inilah rumah kedua mereka. Yang jelas saya tahu bahwa maksud Tuhan untuk seorang Edi di dunia ini adalah yang menjadi ahli kanker anak itu ya. Dan setelah saya mengetahui hal itu, ya makanya segala sesuatunya saya fokuskan pada kanker anak ya.